Hai teman-teman Mata Semesta, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini ya. Baiklah, di kesempatan kali ini Mata Semesta ingin membahas tentang salah satu makhluk mitos dari kebudayaan Yunani. Makhluk yang menurut mitos bertugas untuk menjaga neraka. Ya, makhluk itu adalah Cerberus atau anjing penjaga neraka yang memiliki 3 kepala. Kira-kira info apa saja ya yang sudah tim Mata Semesta kumpulkan? Kalian tentu penasaran kan? Kalau begitu, tonton terus video ini sampai habis ya, agar kalian dapat info menyeluruh mengenai Cerberus si anjing penjaga neraka ini. Berikut mitos tentang Cerberus si anjing penjaga neraka versi Mata Semesta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. Dalam mitologi Yunani kuno, ada seekor anjing berkepala 3 bernama Cerberus yang menjaga pintu masuk ke Hades. Dunia bawah yang berkabut dan suram, di mana roh orang mati diizinkan masuk, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Di dunia kuno, anjing sering digambarkan sebagai hewan liar yang menentang domestikasi, berkeliaran di jalan-jalan secara berkelompok dan mengais-ngais di pinggir kota. Cerberus yang mistis tidak hanya menggabungkan kualitas yang ditakuti dari anjing purba, tetapi juga merupakan campuran aneh dari beberapa makhluk menjadi satu dan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Nama Cerberus berasal dari bahasa Yunani Kerberos yang berarti berbintik. Bagi orang Yunani, Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang mengerikan atau anjing pemburu neraka. 3 kepalanya dianggap mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sementara sumber lain menunjukkan bahwa mereka melambangkan kelahiran, masa muda, dan usia tua. Kemampuan Cerberus yang paling kuat adalah penampilannya, yang begitu mengerikan sehingga siapapun yang melihatnya segera berubah menjadi batu. Dikatakan bahwa Cerberus memiliki gigi setajam silet dan gigitan beracun. Racun yang menetes ke tanah bermunculan sebagai tanaman yang kini dikenal sebagai Wolfbane. Peran utama Cerberus adalah sebagai pengawas dunia bawah Yunani dan pelayan setia dari Dewa Hades. Tempat utamanya adalah di sepanjang tepi sungai Styx, sungai yang menjadi batas antara bumi dan dunia bawah. Dia menjaga gerbang Hades dan mencegah orang mati melarikan diri dan yang hidup masuk tanpa izin tuannya. Di rantai ke gerbang masuk Acheron, sungai lain di dunia bawah, Cerberus menjilat orang mati atau roh baru saat mereka masuk. Tetapi dengan kejam akan memakan siapapun yang mencoba melewati gerbang dan kembali ke tanah orang hidup tanpa izin. Cerberus memiliki orang tua yang bahkan lebih mengerikan. Ayah dari Cerberus adalah Typhon, monster terkuat yang paling mematikan dalam mitologi Yunani dan sekaligus dewa. Naga besar yang bernafas api dikatakan memiliki mata merah menyala, kepala 100, sayap 100, dan para dewa Olimpia sangat ketakutan kepadanya. Kemanapun Typhon pergi, dia menyebarkan ketakutan dan bencana. Dengan misinya adalah menghancurkan dunia dan menempatkan rintangan bagi Zeus di sepanjang jalannya menuju kerajaan surga. Ibu Cerberus adalah Echidna, makhluk setengah wanita, setengah ular yang dikenal sebagai ibu dari semua monster. Dia memiliki mata hitam, kepala dan dada seorang wanita cantik, dan tubuh bawah bagian ular. Orang Yunani kuno percaya dia tinggal di sebuah gua dan memikat pria dengan tubuhnya sebelum dia memakannya mentah-mentah. Kisah Cerberus yang paling terkenal melibatkan Hercules, setengah manusia dan juga setengah dewa. Sebagian terakhir dari 12 pekerjaan Hercules, Eurystheus, Raja Tyrins, menuntut Hercules untuk menangkap dan membawa Cerberus hidup kembali. Eurystheus yakin bahwa Hercules akan gagal dalam tugas yang mustahil ini. Hercules pergi ke dunia bawah, menemukan Hades yang memberitahunya bahwa jika bisa mengambil Cerberus tanpa menggunakan senjata, dia akan diizinkan meninggalkan dunia bawah dengan anjing neraka itu. Ketika Hercules menemukan Cerberus di pantai Acheron, dia mulai bergulat dengan monster besar itu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Sebagai orang terkuat di dunia, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Cerberus. Kemudian monster itu segera menjadi lelah dan kehabisan nafas oleh cekikan orang terkuat itu dan akhirnya Cerberus menyerah pada Hercules. Cerberus adalah salah satu dari sedikit monster yang pernah bertemu dengan Hercules dan selamat. Tidak seperti hewan supernatural lain yang melintasi jalannya, Cerberus dikembalikan dengan selamat ke Hades, di mana dia kembali menjaga gerbang menuju dunia bawah. Cerberus ditampilkan dalam banyak karya sastra kuno, meskipun penggambaran seputar makhluk mitologis sering berbeda menurut penulis dan budaya. Cerberus muncul di Inferno Dante, menjaga lingkaran ketiga neraka daripada seluruh dunia bawah. Ini adalah lingkaran kerakusan, dan Cerberus digunakan untuk melambangkan nafsu makan yang tidak terkendali. Cerberus juga ditampilkan dalam banyak karya sastra Romawi terkemuka. Yang paling terkenal dalam Aeneid karya Virgil.
kisah Orpheus dalam Simposium karya Plato, dan dalam Iliad karya Homer, yang merupakan satu-satunya referensi yang diketahui untuk salah satu pekerjaan Hercules yang pertama kali muncul dalam sumber sastra. Mitologi Norse juga memiliki kesamaan dengan Cerberus, di mana neraka dijaga oleh anjing bermata empat bernama Garm. Dan di kebudayaan Mesir, inkarnasinya adalah Anubis, anjing yang menjaga kuburan dan membawa jiwa ke dunia bawah. Beberapa penulis seperti penyair Yunani Hesiod dan Horace mengklaim Cerberus memiliki sebanyak 50 atau 100 kepala, dan dalam deskripsi lainnya, mereka masing-masing dalam bentuk singa, anjing, dan serigala. Dalam budaya populer, karakter berdasarkan binatang itu muncul dalam salah satu film Harry Potter, The Sorcerer's Stone. Anjing berkepala 3 yang bernama Fluffy dibuai untuk tidur oleh seruling oleh Harry Potter dengan cara yang sangat mirip dengan kisah Orpheus dan Eurydice. Kisah Cerberus tentang anjing neraka atau Hellhound juga dapat ditemukan dalam cerita rakyat Eropa. Sebagai anjing neraka, Cerberus juga dianggap sebagai anjing supernatural dengan tampilan menyeramkan dan kemampuan yang juga mengerikan. Fitur yang dikaitkan dengan Hellhound termasuk bulu hitam yang berantakan, mata merah bersinar, kekuatan dan kecepatan super, karakteristik seperti hantu dan bau busuk. Legenda Eropa tertentu menyatakan bahwa jika seseorang menatap mata anjing neraka 3 kali atau lebih, orang itu pasti akan mati. Dalam budaya yang mengaitkan akhirat dengan api, anjing neraka mungkin memiliki kemampuan dan penampilan berbasis api. Mereka sering ditugaskan untuk menjaga pintu masuk ke dunia orang mati seperti kuburan, atau melakukan tugas lain yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian atau hal-hal supernatural, seperti berburu jiwa yang hilang atau menjaga harta supernatural. Dalam legenda Eropa, melihat anjing neraka atau mendengarnya melolong bisa menjadi pertanda atau bahkan penyebab kematian. Mereka dikatakan sebagai pelindung supernatural untuk menjaga kerahasiaan makhluk supernatural dari dunia. Sebenarnya masih banyak lagi penyebutan untuk anjing neraka atau Cerberus di belahan dunia lainnya. Namun apapun nama dan penggambarannya, mereka tetap menunjukkan ciri khas anjing neraka dan anjing penjaga dunia bawah. Setidaknya pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, beberapa penulis kuno mencoba menjelaskan berbagai fitur fantastis dari mitologi Yunani. Termasuk di dalamnya adalah berbagai catatan cerita tentang Cerberus yang dirasionalkan. Catatan paling awal adalah milik Hecatus dari Miletus. Dalam catatannya, Cerberus sama sekali bukan anjing, melainkan hanya seekor ular berbisa yang besar yang hidup di Tainaron. Ular itu disebut anjing Hades hanya karena siapapun yang digigitnya langsung mati, dan ular inilah yang dibawa Hercules ke Eurystheus. Seorang ahli geografi, Pausanias, menunjukkan bahwa karena catatan milik Homer tidak mendeskripsikan Cerberus, maka catatan Hecatus tidak selalu bertentangan dengan Homer, karena istilah Hound of Hades milik Homer mungkin sebenarnya tidak mengacu pada anjing yang sebenarnya. Catatan lain yang dirasionalkan membuat Cerberus menjadi anjing biasa. Menurut Palepatus pada abad ke-4 sebelum Masehi, Cerberus adalah salah satu dari 2 anjing yang menjaga ternak Geryon, dan yang lainnya bernama Ortrus. Geryon tinggal di sebuah kota bernama Tricanium yang memiliki arti 3 kepala, dari mana nama Cerberus dan Geryon kemudian disebut berkepala 3. Hercules membunuh Ortrus dan mengusir ternak Geryon, dengan Cerberus mengikuti di belakangnya. Molossus, seorang Mycenaean, menawarkan untuk membeli Cerberus dari Eurystheus. Tetapi ketika Eurystheus menolak, Molossus mencuri anjing itu dan mengurungnya di sebuah gua di Tainaron. Eurystheus memerintahkan Hercules untuk menemukan Cerberus dan membawanya kembali. Setelah mencari di seluruh Peloponnesus, Hercules menemukan di mana Cerberus ditahan. Ia pun turun ke dalam gua dan membawa Cerberus kembali. Dalam catatan Philochorus yang dirasionalkan, Hercules berhasil menyelamatkan Theseus, sementara Peritos dimakan oleh Cerberus. Dalam versi cerita ini, Hades adalah Raja Fana dari Molosia, dengan seorang istri bernama Persephone, juga seorang putri bernama Kore. Dikatakan juga bahwa ia memiliki seekor anjing besar yang mematikan bernama Cerberus, yang harus dilawan oleh semua pelamar putrinya. Setelah menculik Helen untuk menjadi istri Theseus, kemudian Theseus dan Peritos mencoba untuk menculik Kore untuk Peritos, tetapi Hades menangkap 2 orang tersebut, lalu memenjarakan Theseus dan memberi makan Peritos ke Cerberus. Kemudian ketika menjadi tamu Hades, Hercules meminta Hades untuk membebaskan Theseus. Seorang Yunani pada abad kedua Masehi yang dikenal sebagai Heraclitus, sang paradoksgrapher, mengklaim bahwa Cerberus memiliki 2 anak anjing yang tidak pernah jauh dari ayah mereka, yang membuat akhirnya Cerberus tampak berkepala 3. Cerveus, seorang komentator abad pertengahan tentang sebuah karya milik Virgil, mengambil nama Cerberus dari kata Yunani Kreoboros, yang berarti melahap daging, dan berpendapat bahwa Cerberus melambangkan bumi yang memakan mayat. Dengan kemenangan Hercules atas Cerberus,
yang melambangkan kemenangannya atas keinginan duniawi. Kemudian seorang mitografer, Fulgentius, menyebut 3 kepala Cerberus sebagai representasi dari 3 asal mula perselisihan manusia, yakni alam, sebab, dan kecelakaan. Dan sebagai lambang untuk 3 zaman, yakni masa kanak-kanak, masa muda, dan usia tua, di mana kematian memasuki dunia. Sejarawan Bizantium dan juga sekaligus uskup, Eusebius, menulis bahwa Cerberus diwakili dengan 3 kepala, karena posisi matahari di atas bumi ada 3 fase, terbit, tengah hari, dan terbenam. Para mitografer Vatikan kemudian mengulang dan mengembangkan tradisi Servius dan Fulgentius. Ketiga mitografer Vatikan mengulangi derivasi Servius dari nama Cerberus berasal dari kata Creoboros. Mitografer Vatikan kedua mengulangi apa yang dikatakan Fulgentius tentang Cerberus. Sementara mitografer Vatikan ketiga dalam bagian lain yang sangat mirip dengan Fulgentius mengatakan bahwa bagi para filsuf, Cerberus mewakili kebencian. 3 kepalanya melambangkan 3 jenis kebencian manusia, yaitu alami, kausal, dan biasa. Virgil menggambarkan Cerberus sebagai rakus, dan Cerberus yang rakus akhirnya menjadi pepatah. Jadi, Cerberus melambangkan keserakahan, dan karena itu dalam Inferno Dante, Cerberus ditempatkan di lingkaran neraka yang ketiga untuk menjaga para roh yang serakah, di mana dia membelah roh, menguliti, dan menempatkan mereka. Ya, itu tadi beberapa kisah tentang Cerberus yang telah tim Mata Semesta kumpulkan. Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang Cerberus? Apakah menurut kalian Cerberus benar-benar sesosok makhluk? Atau hanya sekedar perumpamaan? Silahkan komen di bawah ya. Semoga wawasan kalian semakin bertambah setelah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya.